Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali dengan saya Syafa Firnandika. Di sini teman-teman, saya akan membahas materi pertemuan ke-11, yaitu dengan tema Human Capital, di mana kita akan membahas lebih dalam nih. Oke, langsung saja kita bahas. Oke teman-teman, pembahasan pertama yaitu kita akan membahas mengenai arti dan pentingnya human capital. Nah teman-teman, di sini sebelumnya udah ada yang tahu belum nih apa arti dan pentingnya human capital? Nah oke, langsung saja saya bahas. Nah teman-teman, istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz, yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, maupun sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kemampuan, kedua perilaku, ketiga usaha, keempat waktu, dan semuanya dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Nah, pembahasan selanjutnya di sini ada juga untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman ada 3, yaitu pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Nah, kedua, yaitu kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, maupun bakat. Nah, yang terakhir ini, yang ketiga, motivasi untuk berbagai informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Itu teman-teman pembahasan arti dan pentingnya human capital. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu peran human capital. Nah, peran human capital itu ada 2 golongan. Yang pertama, sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu 1. Aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga, atau aset disebut finansial capital. Yang kedua, aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga, aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, maupun modal intelektual. Nah, yang kedua yaitu hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Nah, dalam peningkatan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategis bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari 1 mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama, membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, membangun, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitas menjadi lebih baik. Yang ketiga, meminjam, penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat, melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang terakhir teman-teman yaitu mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Nah, itu teman-teman pembahasan tentang mengenai peran human capital. Itu pembahasan yang kedua. Sekarang kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu mengenai transformasi peran divisi SDM. Oke, kita bahas. Nah, di sini teman-teman, modal konseptual yang dikemukakan Wells Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni strategis partner, administrative expert, employee champion, dan
change agent. Nah, itu kita akan membahas. Nah, yang pertama pembahasannya strategis partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, administrative expert. Nah, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Nah, yang ketiga, employee champion. Nah, Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Nah, yang keempat itu change agent. Nah, di sini Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Itu teman-teman pembahasan materi ketiga. Selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat. Nah, teman-teman, kita akan membahas materi yang keempat. Di sini materi keempat itu kita akan membahas tentang tingkatan kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Nah, apa saja sih? Oke, kita akan bahas. Nah, teman-teman, di sini ada 3 golongan. Yang pertama, active level. Nah, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua, fungsional level. Nah, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas pengumpulan dan menerjemahkan data dan mengambil tindakan koleksi. Yang terakhir ini ada strategis level. Nah, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Nah, di sini juga dari ketiga tingkat kompetensi di atas diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut, dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional. Tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM. Untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir nih teman-teman, yaitu mengenai mengidentifikasi human capital. Nah, teman-teman sudah ada yang tahu belum nih apa yaitu mengidentifikasi human capital? Nah, oke, kita akan bahas. Nah, di sini 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua yaitu pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Nah, untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu pertama commodity skill. Nah, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misal kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Nah, itu. Dan kedua yaitu leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Dan yang terakhir ini ada namanya proprietary skill. Nah, di situ yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Itu teman-teman pembahasan materi yang terakhir. Oke teman-teman, itu materi mengenai human capital. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi pertemuan ke-12. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.
channel YouTube saya, dan semoga channel YouTube saya sangat bermanfaat atau bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.